Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di sini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Solusi Kreatif untuk Masalah Sampah, Plastik di Rumah, dan Masalah Solusi untuk Lingkungan. Dengan anggota yaitu satu Alicia Dewi dengan NIM 1031324013 dan yang kedua ada Kela Azhara dengan NIM 1031324017. Yang ketiga ada Lina Anissa Hakim dengan NIM 1031324040 dan yang keempat ada Masya Azra Fazia dengan NIM 103132402005 dan yang terakhir ada Ken Rayana Ilmuwadani dengan NIM 1031324038. Dan mungkin untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai deskripsi masalah yang dihadapi. Dengan sampah plastik menjadi masalah besar di Indonesia, menduduki peringkat kedua jenis sampah terbesar dengan 5,4 juta ton per tahun. Atau biasa disebut dengan 14% dari total sampah. Dan menggeser kertas ke peringkat ketiga, plastik banyak digunakan untuk kemasan makanan, pembungkus, mainan, peralatan olahraga, elektronik, dan medis. Meski ada bank sampah, pengelolaan sampah plastik tetap sulit karena sulit terurai dan didaur ulang, sehingga diperlukan solusi kreatif untuk mengatasi masalah ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Untuk selanjutnya, beberapa solusi untuk masalah lingkungan dan yang dihadapi. Dalam era modern, masalah sampah plastik menjadi tantangan global yang memerlukan perhatian serius. Kegiatan daur ulang merupakan langkah positif untuk mengurangi dampak negatif sampah plastik terhadap lingkungan. Untuk masing-masing solusi yang diberikan, beberapa analisis terkait. Yang pertama, EcoBrick. EcoBrick adalah cara populer mendaur ulang sampah plastik dengan mengisi botol plastik secara padat dengan sampah kering. Metode ini sederhana, praktis, dan tidak memerlukan biaya tambahan. Tetapi pengurangan solusi EcoBrick ini memiliki kelemahan antara lain. Yang pertama, memakan waktu dan tenaga karena membutuhkan waktu dan tenaga untuk mengisi botol dan plastik secara padat. Yang kedua, bermasalah pada kebersihan dan kesehatan, yaitu sampah plastik yang tidak dibersihkan dengan baik sebelum digunakan dan dimasukkan ke dalam EcoBrick yang dapat menimbulkan bau. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kayla. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Berikutnya, pot tanaman kreatif dari botol plastik. Botol plastik bekas dapat diubah menjadi pot tanaman yang kreatif. Pot botol menjadi 2 bagian. Gunakan bagian bawah sebagai pot dan berikan tanah serta tanaman yang diinginkan. Solusi ini memerlukan biaya tambahan, tetapi keunggulannya juga cukup praktis untuk dilakukan secara mandiri. Alternatif lainnya, botol plastik dapat digunakan untuk membuat tanaman vertikal di dinding rumah dengan bolongan dan tali. Tetapi penggunaan solusi pembuatan pot tanaman ini memiliki kelemahan, antara lain tidak tahan lama karena pengaruh suhu pada tanaman dan plastik yang menyerap panas lebih cepat yang dapat mengaruhi pertumbuhan tanaman. Yang kedua, keterbatasan kreativitas. Tidak semua orang mempunyai ide dan kreativitas untuk menghias botol plastik menjadi pot tanaman, sehingga hasil akhirnya terlihat kurang menarik. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, Maisa. Untuk yang solusi ketiga yaitu daur ulang sampah menjadi tas. Bekas bungkus makanan atau minuman yang berbahan plastik tidak hanya dapat diubah menjadi barang-barang rumah tangga, tetapi menjadi aksesoris untuk pelengkap penampilan. Seperti membuat tas dari bekas bungkus, yaitu merupakan ide kreatif yang tidak hanya mengurangi sampah plastik, tetapi juga menciptakan produk fungsional. Saat proses pembuatan, tentunya memerlukan biaya untuk membeli aksesoris tambahan seperti manik-manik. Selain itu, solusi ini cukup praktis dilakukan secara mandiri, tetapi penggunaan solusi ini juga memiliki kelemahan yang diantaranya proses produksi yang memakan waktu dan energi, membutuhkan proses yang panjang, termasuk pengelolaan bahan yang memakan waktu banyak. Biaya produksi yang relatif tinggi, meskipun penggunaan bahan bekas tetapi membutuhkan untuk biaya memproses, mendesain, dan memasarkan tas daur ulang yang lebih tinggi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Raya. Selanjutnya ada celengan botol plastik, yang yaitu membuat celengan dari botol plastik adalah cara kreatif untuk daur ulang barang bekas sekaligus mengajarkan nilai menghemat uang. Dengan mengecat dan menghias botol, kita dapat menciptakan celengan yang tidak hanya menyimpan uang tetapi juga menjadi karya seni menarik. Transparansi botol dapat memberikan dorongan ekstra untuk menyimpan uang lebih banyak. Untuk pembuatan celengan ini tidak diperlukan biaya dengan pembuatan yang cukup praktis dibuat secara mandiri. Tetapi penggunaan solusi ini memiliki beberapa kelemahan, yaitu keamanan yang rendah dan kurang tahan lama. Selanjutnya, ada solusi kerajinan unik dari sedotan plastik.
Sedotan plastik yang sering menjadi limbah dapat diubah menjadi keranjang unik dengan menyatukan sedotan-sedotan tersebut dan menambahkan kertas sebagai alas. Anda dapat membuat keranjang multifungsi. Tentu ide daur ulang sedotan plastik ini bisa digunakan untuk menyimpan berbagai barang yang tentunya tidak memerlukan biaya dan cukup praktis dilakukan secara mandiri. Tetapi penggunaan solusi ini juga memiliki kelemahan. Yang pertama, proses pembuatan yang memakan waktu. Yang kedua, ketika kerajinan sudah tidak digunakan lagi, sedotan plastik yang digunakan tetap menjadi limbah dan sulit untuk terurai. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Oke, sekian mungkin presentasi dari kelompok 2 dan yang sudah disampaikan oleh saya dan rekan-rekan saya. Mungkin bila ada kesalahan atau kekurangan dalam berbicara, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.